Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya bakalan ngasih saran atau tips ke kalian buat yang ngerasa kalau misalkan foto dari handphonenya itu sering kali ditolak atau bahkan nggak pernah di approve di Shutterstock. Ya, jadi saran dari saya, kalian tuh bisa nyoba buat beralih ke karya digital. Soalnya peluang kalian buat keterima atau di approve di Shutterstock tuh jauh lebih besar ketimbang kalian jual foto dari handphone. Saya bakalan nunjukin ke kalian. Nah, di sini ada dashboard saya. Dulu waktu awal-awal saya juga nyoba dari kamera handphone, dan waktu itu saya ngupload sekitar 11 foto dan 6 foto saya itu alhamdulillah di approve atau diterima di Shutterstock. Namun setelah berjalannya waktu sampai sekarang, foto tersebut nggak pernah dibeli sama orang lain. Beberapa saat saya nyoba nyari-nyari alasan kenapa foto saya sih ditolak di Shutterstock. Kemudian saya belajar gimana caranya buat ngambil foto agar foto yang saya upload di Shutterstock tuh bisa diterima. Alhasil saya nemu beberapa video rekan-rekan microstalker di mana mereka tuh nyaranin buat pindah ke karya digital. Soalnya karya digital tuh sebenarnya selama kalian gunain aplikasi atau software yang misalkan mumpuni, nah itu hasilnya bakalan sama aja teman-teman. Jadi saran dari saya, kalian bisa nyoba buat jual-jual background. Nah itu buat keterimanya itu jauh lebih besar teman-teman. Kalian sebenarnya bisa jual karya digital seperti ini. Nah kalian bisa lihat. Nah, jadi ini beberapa contoh karya digital yang saya upload ke Shutterstock. Waktu awal-awal tuh kalian bisa lihat. Nah, foto yang saya upload yang diterima itu seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian tetap kekeh dan mau misalkan nanti beberapa tahun ke depan saya mau nabung dan mau beli kamera DSLR atau kamera mirrorless. Nah, jadi saya mau stok foto aja. Nah, jadi saya mau fokus di handphone aja. Nah, saran buat saya, kalau misalkan kalian memang genrenya atau memang basicnya itu fotografer, nah kalian tuh bisa batasin, maksud saya batasin kemampuan dari kamera yang kalian gunakan. Misalkan di sini saya analogikan kayak touring. Nah sebenarnya motor beat tuh bisa kalian gunakan buat touring, tapi dengan catatan jaraknya itu nggak jauh, nggak sama kayak kalian make motor-motor yang sengaja dirancang buat perjalanan jauh. Nah sama halnya dengan kamera. Jika kalian misalkan menggunakan kamera handphone, nah sebenarnya kalian atau foto kalian tuh masih bisa dan layak buat dijual ke Shutterstock. Hanya saja kalian harus batasi sesuai dengan kemampuan dari handphone yang kalian gunakan. Nah ini kalian bisa lihat. Jadi ini vektor pertama saya yang diterima atau gambar pertama saya yang diterima di Shutterstock. Kemudian saya tuh beralih ke karya digital. Waktu itu awal-awalnya saya gunakan sketchbook teman-teman. Jadi sketchbook tuh aplikasi gratis, tapi kalian nggak bisa jual vektor di situ, kalian cuma bisa jual ilustrasi. Jadi kalian bisa save di format SVG. Nah ini contoh gambar-gambar yang saya hasilin dari gambar di sketchbook. Nah setelah beberapa lama saya nyari-nyari referensi karya digital. Nah di sini pastikan kalian punya basic awal menggambar. Sebenarnya kalau misalkan kalian nggak terlalu jago ngegambar, kalian bisa minta tolong ke orang lain. Atau sekarang udah canggih, kalian bisa minta di AI. Menggunakan fitur AI, kalian bisa gambar-gambar seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa jiplak aja teman-teman. Tapi jangan kalian jiplak karya orang lain. Di sini kalian bisa minta request ke AI, misalkan kalian buat pemberitahu, maksud saya pencarian di AI. Buatkan saya misalkan ilustrasi seperti ini. Selanjutnya kalian bisa bikin di aplikasi sketchbook ilustrasi yang setelah kalian minta di AI tersebut. Jadi ini salah satu contoh. Nah ini aplikasi sketchbooknya teman-teman. Jadi ini aplikasi awal saya buat ngejual desain karya digital ke Shutterstock. Setelah saya nyari-nyari dan kemudian saya ngedapetin Infinity Design, kemudian Vector Ink dan Infinite Painter. Jadi buat kalian yang mau
alih fungsi atau alih genre. Nah, kalian bisa download 4 aplikasi ini. 3 aplikasi ini sebenarnya berbayar teman-teman. Sketchbook ini juga ada fitur premiumnya, dimana kalian nanti harus bayar sekitar 30 ribuan buat upgrade. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian gunakan versi gratis nggak apa-apa, cuman karya yang kalian bisa gunakan itu cuman di ilustrasi, bukan di vektor. Sementara Infinity Design, Vector Ink, nah ini 2 aplikasi vektor yang saya rekomendasiin buat kalian. Jadi vektor ini kalian ngerokok kocek sekitar 100 ribuan dan bayarnya itu cuma di awal aja teman-teman. Nah, sementara itu Infinity Design ini sekitar 50 ribuan. Nah, yang jelas kalian beli pada saat fase trialnya. Kalau misalkan fase trialnya itu udah habis, biasanya nambah jadi 60 ribuan teman-teman. Infinity Design ini sama kayak Infinite Painter. Jadi harganya itu sekitar 50 ribuan. Jadi buat seluruh aplikasi ini mungkin kalian bakal ngerokok kocek 200 ribuan. Dan itu udah full service teman-teman. Jadi kalian cuma bayar di awal doang. Dan upgrade-nya itu nanti kalian juga bakalan dapat. Jadi 4 aplikasi ini yang saya rekomendasiin buat kalian yang mau pindah ke karya digital. Tapi kalau misalkan kalian mau kekeh dan tetap jualan vektor, jualan foto menggunakan kamera handphone, nah nanti kalian batasi di mana kalian tuh ngambil fotonya itu nggak lebih dari 3 meter dari objek yang kalian ambil. Kalian bisa lihat di sini foto-foto saya yang di approve atau diterima di Shutterstock tuh. Nah, di sini kalian lihat, bisa lihat jaraknya itu nggak jauh. Nah, ini daunnya juga dekat. Nah, kalau misalkan karya digital tuh hampir semua karya digital itu bisa diterima di Shutterstock. Yang jelas format filenya itu sesuai, ukuran kanvasnya itu pas. Jadi itu bakalan meminimalisir penolakan di Shutterstock. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan ini desain saya yang pertama laku di Shutterstock. Saya bakalan ngeliatin. Ada di menu paling awal tadi. Nah, ini yang kubah ini teman-teman. Jadi ini desain saya yang pertama laku di Shutterstock. Kemudian ini desain kedua saya yang laku. Nah, jadi ini saya bikinnya dari sketchbook dan filenya itu JPEG teman-teman. Ini formatnya ilustrasi. Saya bakalan buka. Nah, buat deskripsinya itu saya bikin Mox logo design for aplikasi. Jadi pelengkap desain sebuah logo untuk aplikasi. Mungkin sampul buku, gambar di kalender, banner, dan juga gambar yang bisa dijadikan nanti ilustrasi di sosial media. Ukuran saya upload tuh di ukuran 3500 kali 2500 pixel dan formatnya ini JPEG teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Dan ini ada beberapa kontributor yang upload dengan file yang sama. Jadi ini saya bikin ini dari handphone dan diterima. Kalau nggak salah cuman beberapa hari dari setelah saya upload dan ini dibeli teman-teman. Selanjutnya ini juga saya bikinnya dari handphone. Jadi buat kalian yang mau desainnya itu diterima dan juga dibeli, nah ini saya mau ngasih contoh ke kalian supaya siapa tahu nanti bisa jadi referensi buat kalian. Daripada kalian nanti bingung gimana caranya buat di mana foto kalian buat diterima di Shutterstock, maksud saya di saat kalian bingung buat gimana caranya buat vektor kalian diterima di Shutterstock, sementara orang lain tuh bingung gimana caranya supaya ngembangin dashboard mereka karena udah sering laku. Nah, itu dua kebingungan maksud saya yang berbeda teman-teman. Jadi kalian sibuk mikirin diterima sementara orang lain mikir gimana caranya supaya pembelian mereka itu banyak. Nah, jadi saran saya kalian bisa pindah ke karya digital. Jadi kalian bisa belajar buat bikin desainnya menggunakan 4 aplikasi tadi. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan laptop atau PC, nanti kalian bisa download aplikasi Inkscape. Jadi itu aplikasi yang saya rekomendasiin buat kalian. Selain mudah dan juga itu udah open source gratis, jadi kalian bisa gunakan di laptop dan support juga di Windows 7 buat kalian yang pengguna Windows lama. Nanti kalian bisa belajar gimana caranya bikin vektor atau ilustrasi. Jadi vektor dan ilustrasi itu beda lagi teman-teman. Vektor itu udah jelas ilustrasi, sementara ilustrasi itu belum tentu vektor. Buat kalian yang mau nanya nanti bisa klik di kolom komentar. Sekian, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.